يا ولدي يا ولدي خذ الوصية يا ولدي تسلم وتغنم يا ولدي واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتن. Wahai anakku, wasiatku yang kedua masih berhubungan dengan teman dan sahabat. Rasulullah SAW menyatakan, Al-mar'u min jalisi, seorang hamba itu tergantung daripada temannya. Nabi Muhammad SAW menggambarkan tentang teman yang baik dan teman yang buruk. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi, kita akan mendapatkan wanginya. Teman yang buruk seperti tukang patri, kita akan mendapatkan percikan daripada apinya. Wahai anakku, ada satu kisah di mana Nabi Allah Isa ada Nabi Nuh alaihissalam dalam perjalanannya memohon kepada Allah untuk diberikan teman. Maka Allah memberikan teman seperjalanan bagi Nabi Isa, seorang pemuda. Nabi Isa bertanya kepada pemuda itu, apakah kau membawa bekal? Jawab pemuda itu, iya, 1 roti. Nabi Isa mengatakan, aku membawa 2 roti. Kita gabungkan menjadi 3 dan kita menjadikannya sebagai makanan kita bersama. Pemuda itu pun menerima. Kemudian keduanya melakukan perjalanan sampai kepada keadaan merasa lapar. Nabi Isa mengatakan, wahai pemuda, keluarkan makanan kita dan kita akan makan. Pemuda itu pun mengeluarkan makanan dari bekalnya, dari bungkusannya, dan yang nampak hanya ada 2 roti. Nabi Isa heran dan bertanya, kemana roti yang satu? Pemuda itu menjawab, tidak tahu. Nabi Isa bertanya, bukankah engkau yang membawa roti dan kau harus tahu di mana roti yang satunya lagi? Pemuda itu tetap mengatakan, saya tidak tahu, yang ada hanya 2. Baik, kata Nabi Isa, kita makan bersama 1 roti. Setelah makan bersama, dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sampai pada keadaan mereka merasa lapar lagi, Nabi Isa mengatakan, mari kita makan bersama dan keluarkan bekal kita. Dibukalah bekalnya, dan yang nampak hanya 1 roti. Nabi Isa bertanya lagi, kemana roti yang satunya? Pemuda itu menjawab, saya tidak tahu. Bukankah kau yang memegangnya? Tanya Nabi Isa. Iya, jawab pemuda itu, tapi saya tidak tahu kemana yang satunya. Nabi Isa pun kemudian mengatakan, mari kita makan bersama sisa roti ini. Setelah makan, maka selesailah bekal mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sudah lapar, Nabi Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki. Di tengah perjalanan mereka, Nabi Isa melihat seekor rusa. Dipanggilnya rusa itu, dan rusa itu pun menghampiri, lalu disembelih oleh Nabi Isa. Selesai proses makan, Nabi Isa meminta kepada Allah agar dihidupkan lagi itu rusaknya, maka hiduplah rusa dan berlari. Lalu Nabi Isa mengatakan, wahai pemuda, demi yang Allah berikan kepada kita daripada ini mukjizat, saya ingin bertanya, roti yang satunya lagi kemana? Jawab pemuda itu, tidak tahu. Nabi Isa pun menerima dan langsung mengajak dia untuk melanjutkan perjalanan. Sampai terhalang dengan sungai yang besar, Nabi Isa memohon agar Allah berikan kemampuan untuk berjalan di atas air. Maka beliau pun berjalan di atas air sampai ke tepian. Anak muda ketakutan, tapi Nabi Isa mengatakan, berjalan ke sini, insya Allah engkau dapat berjalan di atas air dengan izin Allah. Akhirnya dengan ragu-ragu, dan anak muda itu berjalan di atas air sampai ke tepian. Lalu Nabi Isa mengatakan, demi yang Allah berikan kepada kita daripada mukjizat ini, saya ingin bertanya, roti yang satunya lagi kemana? Jawab pemuda itu, saya tidak tahu. Subhanallah. Kemudian Nabi Isa meminta kepada Allah agar dilepaskan daripada pemuda ini. Di tengah perjalanan, Nabi Isa melihat ada satu tumpukan, dan nampak tumpukan itu berupa emas. Nabi Isa mengatakan, alhamdulillah, Allah telah memberikan kita tumpukan emas sebanyak ini, kita akan bagi 3. Jawab pemuda itu, kenapa dibagi 3? Iya, jawab Nabi Isa, yang sepertiga untuk saya, sepertiga untuk kamu,
dan sepertiga untuk yang menyembunyikan roti. Jawab pemuda itu, saya yang menyembunyikan roti. Kalau begitu saya dapat 2 bagian. Nabi Isa tersenyum dan mengatakan, sekarang waktu perpisahan kita. Saya mengambil jalan sendiri dan kau sendiri. Bawa olehmu semua harta itu. Kemudian anak muda itu berjalan dengan terseok-seok membawa harta karun yang diperolehnya dari Nabi Isa. Karena keadaan udara tidak bersahabat, hujan lebat, dan dilihat ada satu gua, maka dia pun membawa itu harta ke dalam gua. Sudah mendekati perkampungan. Ternyata di dalam gua ada 2 orang. 2 orang perampok. Melihat anak muda membawa perhiasan, harta yang banyak, dia akan rampas itu harta. Tapi anak muda itu mengatakan, tunggu dulu, saya ingin memberikan pilihan kepada kalian. Kalau kalian ingin halal, aku bagi 3. Kalau kalian ingin haram dan tidak berkah, maka ambil seluruhnya oleh kalian. Kedua orang itu berpikir dan mengatakan, baik, kita ingin yang halal dan berkah. Dibagilah 3. Setelah hujan reda, anak muda itu mengatakan, kita ingin makan bersama malam ini. Bagaimana kalau saya beli makanan di kampung tersebut? Baik, kata 2 orang perampok itu. Berjalanlah anak muda itu membeli makanan. Dan dia berbisik dalam hatinya, harta saya kenapa harus dibagi 3? Saya akan letakkan racun di dalam makanan biar mati kedua perampok tersebut. Kembalilah anak muda itu dengan makanan untuk 2 orang perampok. Ternyata 2 orang perampok itu berencana, kalau kita bagi 2 tentu bagian kita akan lebih banyak. Bagaimana kalau kita bunuh anak muda tersebut? Baik, sepakat, mereka akan membunuhnya. Setiba anak muda di gua tersebut, dibunuhlah oleh mereka. Lalu mereka mengatakan, kita mendapatkan harta dan mendapatkan makanan. Maka mereka pun makan, ternyata kematian menjemput mereka. Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Isa tentang korban daripada harta dunia. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun daripada harta tersebut karena ketamakan. Kemudian apa yang kita dapat ambil daripada hikmah cerita ini? Yang pertama, seorang nabi pun tidak luput daripada kejahatan teman yang buruk, apalagi kita. Yang kedua, teman buruk itu akan menghancurkan dirinya. Dan ketika engkau dekat dengannya, maka kau pun akan hancur karenanya. Pesan yang ketiga, janganlah engkau menilai orang sebagai teman. Nilailah diri sendiri, apakah kita sudah pandai menjadi teman yang baik bagi orang atau tidak. Jangan menjadikan ilmu atau cerita yang kita ambil untuk menuduh orang, tapi untuk menilai diri kita. Sudahkah kita dapat menjadi teman bagi orang lain dengan baik? Dalam satu riwayat, Sayyidina Umar berkata, tidak ada nikmat yang paling agung setelah nikmat Islam melebihi daripada teman yang baik, yang jujur, yang selalu mengingatkan Anda tentang berbagai kebaikan dan menjauhkan Anda daripada berbagai keburukan. Ada satu pepatah mengatakan, tidak dapat diketahui sosok kebenaran kebaikan seorang teman kecuali ketika kita dalam kesulitan. Wahai anakku, ketahuilah bahwa sebaik-baik teman yang kau harus jaga dalam keseluruhannya adalah istrimu. Istrimu yang selalu dapat berkorban untukmu dengan waktunya, dengan tenaganya. Demikian pula istri, sebaik-baik teman adalah suaminya yang selalu siap berkorban dengan apapun untuk dirinya, padahal dia bukan kerabatnya, bukan saudaranya, bukan anaknya, bukan pamannya, tapi dia siap berkorban dengan nyawa demi keselamatan istrinya. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi Anda, wahai anakku, dan bagi aku sebagai ayahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.